Salam sejahtera sahabat, kebahagiaan, kelimpahan bagi semuanya tanpa terkecuali. Sahabat semuanya, sebelum dunia menyentuhmu, sebelum suara orang tua melekatkan rasa takutmu, sebelum hukum sosial masyarakat menulis takdirmu, engkau adalah kehendak bebas yang belum dijinakkan. Suci, murni, tidak ada satupun tembok atau pagar-pagar yang membatasi imajinasi atau gambaran tentang dunia. Yang ada hanya semesta, medan kemungkinan tanpa batas, yang siap kau bentuk dengan kreativitas penciptaan alamimu. Namun dunia takut pada yang bebas, maka ia menidurkanmu. Bukan dengan kekerasan, melainkan melalui orang tuamu, keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sosial, dengan kasih yang bersyarat. Di sini kesadaran murnimu sebagai diri sejatimu mulai dikubur oleh pemahaman, doktrin-doktrin dari luar dirimu. Bab 1. Kesadaran balita adalah ancaman bagi sistem kekuasaan apapun. Balita adalah makhluk paling berbahaya bagi tatanan palsu. Ia tidak tunduk, ia tidak patuh pada logika yang dipelajari. Balita menghendaki tanpa rasa bersalah. Ia belum mengenal tidak mungkin atau mustahil, pahala atau dosa. Ia hanya mengekspresikan kebebasan, keinginan yang tidak mengenal kata mustahil. Ekspresi penciptaan realitas tanpa batas. Ia hanya mengenal kemungkinan tanpa batas. Karena itu, dunia harus cepat-cepat mengajarinya takut, mengajarinya menunggu, mengajarinya meminta izin untuk menjadi. Saat itulah kehendak murni dipatahkan. Bukan dihancurkan, hanya dilemahkan. Melalui orang tuamu yang juga dalam kondisi tidak sadar. Bagian kedua doktrin, hipnosis kolektif. Doktrin tidak datang sebagai musuh. Ia datang sebagai nasihat, sebagai tradisi, sebagai demi kebaikanmu. Perlahan kau belajar, dan mulai menerima pemahaman dari luar dirimu. Mulai membatasi keinginan, mulai meragukan intuisi, mulai menukar imajinasi dengan realisme. Inilah hipnosis massal, bukan agar kau menderita, melainkan agar kau tidak mencipta. Sistem tidak melarang mimpi, ia hanya membuatmu merasa bersalah saat menginginkannya. Dan tanpa sadar dirimu menerima tanpa filter dan menganggap sebagai kebenaran mutlak. Kamu tidak sadar bahwa itu adalah warisan dari orang tuamu dan masyarakat yang masih terhipnosis oleh keyakinan kolektif. Bagian ketiga, luka pertama kesadaran. Setiap manusia punya satu luka purba, saat pertama kali keinginannya ditolak, dan ia mempercayainya. Disitulah balita kesadaran tenggelam, atau lebih tepatnya dikurung. Namun kesadaran tidak pernah benar-benar mati. Ia menunggu, dalam gelap. Dalam diri terdalammu dan setiap kegelisahanmu adalah panggilannya. Bagian keempat, kehendak gelap yang murni. Jangan takut pada kata gelap. Gelap bukan kejahatan. Gelap adalah rahim penciptaan. Balita kesadaran lahir dari gelap, dari ruang sebelum cahaya diberi nama. Kehendak yang murni tidak selalu lembut. Kadang ia brutal, kadang ia sunyi, namun ia utuh. Dan yang utuh selalu mencipta realitas. Saat kau berhenti meminta izin untuk menghendaki, semesta kehilangan kuasanya untuk menolakmu. Bagian kelima, membunuh identitas palsu. Untuk kembali menjadi balita kesadaran, sesuatu harus mati. Bukan tubuhmu, bukan duniamu. Yang mati adalah identitas warisan, suara lama di kepalamu, cerita siapa dirimu menurut orang lain. Ini bukan proses manis, ini ritual sunyi. Namun setelahnya, kau tidak lagi bereaksi, kau menghendaki. Inilah deklarasi terlarang. Kau adalah pencipta realitas. Kuasai pikiranmu sebagai alat dan ucapkan, tanpa harap disetujui. Aku menolak definisi yang ditanamkan. Aku mengizinkan kehendakku bebas kembali hidup. Aku berhenti meminta izin pada dunia. Realitas menyesuaikan diri dengan kesadaranku. Diamlah sejenak, rasakan getaran itu. Jika ada ketakutan muncul, itu tanda kau hampir bebas. Karena hanya balita kesadaran yang tidak bisa dikendalikan, dan karena itulah ia mencipta dunia. Wassalam.